sekarang kelompok 3 dari research paper 33 akan mempresentasikan mengenai pengaruh kegiatan Ignition Leadership Training terhadap pembentukan karakter siswa SMA Canisius Jakarta kelas 10 tahun ajaran 2023/2024. Dan di sebelah kanan saya terdapat bapak-bapak penguji materinya, yaitu Bapak Fulmencius Arwan S. Filosofi, dan penguji bahasanya yaitu Bapak Ignatius Banu Pratama Putra SPD. Untuk pembagian waktu yaitu 20 menit untuk presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh tim penanggap terlebih dahulu 10 menit, lalu sesi tanya jawab oleh penguji 20 menit, lalu sesi tanya jawab oleh audiens 5 menit. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik, terima kasih moderator atas pembukaannya. Selamat siang Pak Banu, serta para hadirin sekalian. Kami dari kelompok 33 pada kesempatan ini akan mempresentasikan pengaruh kegiatan Ignition Leadership Training terhadap pembentukan karakter siswa SMA Canisius kelas 10 tahun ajaran 2023/2024. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Yosef Winata, kelas 12 kelas 2 absen 34. Lalu ada Albertus dan Rika Absoro, kelas 12 kelas 2 absen 1, dan Paul Rafael kelas 12 kelas 1 absen 34. Inilah daftar isi dari presentasi resmi kami, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan bahasan, kesimpulan, saran, dan diakhiri oleh daftar pustaka. Sebelum kami membahas ILT, mari kita mengetahui dulu apa itu LDK. Jadi, latihan dasar kepemimpinan merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara formal untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pesertanya. Nah, ini LDK merupakan dasar atau basis dari terbentuknya kegiatan ILT ini atau Ignition Leadership Training. Sebagian sekolah sudah menerapkan LDK ini untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan untuk para siswanya. Kemudian, apa yang membedakan Ignition Leadership Training dengan LDK di sekolah lainnya? Jadi, Ignition Leadership Training ini lebih mengadopsi dan menekankan dari nilai-nilai Santo Ignatius Loyola dari sebagai satu pelindung SJ, dan juga nilai Pancasila 1L yang terdiri dari kompeten, conscience, compassion, commitment, dan juga menjadi dan topik pembahasan kami yang utama yaitu leadership. Nah, kegiatan ILT ini meliputi pelatihan fisik dan mental yang dikemas dalam bentuk kegiatan perkemahan, lalu ada game pos, serta ada dinamika kelompok, sehingga jadi tempat bagi para siswa, terutama untuk mereka yang tidak berasal dari SMP Canisius, untuk menyesuaikan diri dan mengetahui kebiasaan baik seorang Canisian yang perlu dihidupi dalam lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan Ignition Leadership Training ini sering menimbulkan kontroversi baik dari kalangan orang tua maupun para siswa, karena dinilai terlalu keras dan juga tidak relevan untuk di masa ini. Mereka menyebut bahwa ada kegiatan, dampak negatif dari ILT ini, misalnya seperti perpecahan antara angkatan dan juga ada siklus balas dendam antara angkatan. Berdasarkan pendalaman tersebut, kami menemukan 3 rumusan masalah. Lalu yaitu yang pertama, apa tujuan pelaksanaan Ignition Leadership Training 2023? Lalu yang kedua, apa pengaruh pelaksanaan ILT 2023 dan pembentukan karakter siswa kelas 10 tahun ajaran 2023/2024? Lalu yang terakhir, bagaimana bentuk karakter yang ingin dibentuk dari kegiatan ILT pada siswa kelas 10 tahun ajaran 2023/2024? Sekarang kita akan masuki pada bagian yang kedua, yaitu landasan teori. Secara singkat, ILT atau Ignition Leadership Training merupakan latihan dasar kepemimpinan yang ditujukan kepada siswa kelas 10 yang baru berada di lingkungan SMA. Mereka ditekan agar mereka mempunyai
jiwa kepemimpinan dan dapat diandalkan bagi orang lain. Lalu yang kedua, LDKS. Menurut Felix, latihan dasar kepemimpinan adalah program pengembangan diri bagi siswa maupun mahasiswa yang mengikuti organisasi baik di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi. Lalu menurut Kartono, LDK adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk kemampuan dan karakter pemimpin. Berdasarkan kedua ahli ini, Felix lebih menekankan pada subjeknya yaitu siswa atau mahasiswa, sedangkan Kartono lebih menunjukkan pada tujuan dari LDK ini sendiri, sehingga kedua tokoh ini saling melengkapi. Kemudian penjelasan diajarkan di karakter. Menurut Hidayatullah, karakter adalah kualitas kekuatan mental, moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan menurut Majid dan Dian, karakter merupakan watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Lalu kepemimpinan. Menurut dua tokoh ini sebenarnya sama-sama merujuk pada hal yang sama. Secara singkat, mereka sangat mention bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses atau nilai yang mengarahkan dan juga untuk mempengaruhi aktivitas dari para anggota kelompok atau orang lain sehingga mereka dapat mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya penjelasan karakter leadership akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jose. Sekarang izinkan saya untuk sedikit melanjutkan untuk menjelaskan pengertian dari karakter leadership. Di sini kami mendapatkan pengertian karakter leadership dari seorang ahli, Ernest Stauner. Beliau menyatakan bahwa karakter leadership terdiri dari kombinasi sifat-sifat yang tampak seperti loyalitas, kemampuan advising, dan disiplin. Nah, dari pengertian Stauner tersebut, maka karakter Ignatian sebagai karakter leadership itu mencerminkan peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengendalian konflik, serta membantu untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian secara keseluruhan, karakter Ignatian sebagai karakter leadership itu juga memiliki peranan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sebab karakter ini tuh mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek perilaku, aspek moral, dan aspek sifat. Yang tentu aspek-aspek ini sangat mempengaruhi individu dalam kehidupannya di lingkungan sekitar. Baik, berikutnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai uji hipotesis dari penelitian kami. Pertama-tama kami memiliki hipotesis H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh dari kegiatan Ignatian Leadership Training terhadap pembentukan karakter siswa tersebut. Kemudian kami juga akan melakukan pengujian kebenaran terhadap hipotesis kerja kami yang menyatakan ada pengaruh dari kegiatan Ignatian Leadership Training terhadap pembentukan karakter siswa tersebut. Berikutnya, saya akan membahas pembahasan yang baru tentang metodologi penelitian kami. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai jenis penelitian yang kami gunakan. Untuk jenis penelitian yang kami gunakan itu adalah jenis penelitian eksploratif atau jenis penelitian yang menganalisis antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengaruh yang berkontribusi terhadap kegiatan Ignatian Leadership Training. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang kami maksud adalah penggunaan atau metode analisis data secara statistik melalui angket. Nah, nanti teknik statistik ini akan diolah dalam bentuk numerik atau angka dan nantinya akan dianalisis. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam informasi tentang pengaruh dari kegiatan Ignatian Leadership Training terhadap pembentukan karakter. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sampel dari penelitian kami. Pertama, saya ingin menginformasikan tentang teknik sampling yang kami gunakan, yaitu mengenai teknik purposive sampling. Nah, di sini di dalam teknik purposive sampling kami menggunakan rumus Lockyer untuk menentukan jumlah sampel minimal. Nah, berikut adalah gambar dan keterangan dari rumus Lockyer tersebut. Dan nantinya kami akan melakukan perhitungan dengan rumus ini. Kami akan melakukan perhitungan awal, yaitu menentukan jumlah populasi keseluruhan dari siswa SMA Canisius kelas 10. Nah, di sini kami sudah menentukan dan sudah mendapatkan jumlah keseluruhan siswa, yaitu sebanyak 250 siswa. Dan nantinya akan kami hitung dengan nilai toleransi kesalahan sebesar 15%. Dan akhirnya, dengan perhitungan rumus Lockyer, kami mendapatkan hasil minimal sampel yang kami
perlukan yaitu adalah 38,57 siswa. Sementara sedangkan jumlah sampel yang kami dapatkan melalui ATM kami itu sebanyak 61 siswa, sehingga artinya itu memenuhi rumus OSIP tersebut. Nah, berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai alat pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kami. Di sini untuk alat pengumpulan data yang kami gunakan adalah kami menggunakan platform Google Form. Nah, di platform Google Form ini kami sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan dirancang untuk menggali informasi yang kami perlukan. Nah, untuk jenis angket atau kuesioner yang kami gunakan itu adalah jenis kuesioner tertutup, sehingga membuat para responden itu lebih fleksibel dalam mengisi jawaban. Nah, setelah kami mendapatkan jawaban-jawaban dan data-data yang kami perlukan, kami masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu adalah langkah pengolahan data. Nah, alat atau platform yang kami gunakan atau aplikasi yang kami gunakan dalam pengolahan data itu adalah aplikasi IBM SPSS. Nantinya setelah semua data kami dapatkan, kami akan mengujinya dengan uji yang disebut uji regresi atau uji antar variabel. Nah, di dalam uji regresi ini masih ada uji-ujian lain seperti uji normalitas, uji validitas, ada uji R-square, dan nantinya juga ada uji T. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kegiatan Ignition Leadership Training terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, untuk sistematika lengkapnya mengenai uji normalitas, validitas, uji R-square, dan uji T akan dijelaskan secara lengkap oleh kalian di hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Silakan. Maaf memotong, waktu tersisa 9 menit 30 detik. Baik, terima kasih Danu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami. Di sini dapat dilihat ada dua grafik. Yang pertama itu grafik dari salah satu pertanyaan yang kami berikan di Google Form kami. Dan di sini Google Form yang kami gunakan adalah memberikan pernyataan, kemudian dapat dijawab berdasarkan skala dari 1 sampai 4, di mana 1 itu tidak setuju dan 4 itu sangat setuju. Di sini dapat dilihat respondennya itu memiliki jawaban yang begitu beragam dan bervariasi. Kemudian dilihat dari tabel 1 ini, kita melihat tabel dari hasil uji normalitas dan juga validitas dari data-data yang kami dapatkan. Di sini dapat dilihat terdapat 8 pertanyaan, dan dilihat dari rata-rata dari jawaban dari Google Form ini, dilihat mayoritas adalah 4 dan 3 ataupun setuju dan sangat setuju. Kemudian masuk ke pengolahan data. Di sini kita lihat dengan metode pengolahan data hasil uji regresi linear sederhana, dilihat bahwa kita di sini mendapatkan nilai R-square berupa 0,201, dan dengan nilai R-square yang lebih besar dari 0 itu sudah membuat kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ILT ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa kelas 10. Kemudian dilihat juga R-square-nya ini 0,201. Bila dikali dengan 100%, kita mendapatkan angka 20,1%, di mana dapat kita simpulkan bahwa kegiatan Ignition Leadership Training ini berpengaruh sebesar 20,1% terhadap pembentukan karakter siswa, sehingga 79,9% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor yang tidak kami teliti. Kemudian melihat ke tabel ketiga atau tabel koefisien, kita dapat melihat nilai T hitung dan juga nilai SIG. Di sini kita melihat nilai SIG yang didapatkan adalah di bawah 0,001, di mana bila kita melihat nilai error tadi yang kita gunakan di pengumpulan sampel, maka dibandingkan dengan ini 0,15 lebih besar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ILT ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Lalu pindah ke nilai T. Di sini yang kita dapatkan T hitung adalah 3,854, di mana bila itu dimasukkan ke dalam nilai T tabel yang dilihat di internet sesuai dengan nilai sampel kita yaitu 61, nilai T tabel yang kita dapatkan adalah 1,671, di mana nilai T hitung kita lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga dari hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa kegiatan ILT ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Kemudian melihat lagi kepada nilai T tabel kita 1,6 tadi, bila dimasukkan ke dalam grafik minus 1,6 dan plus 1,6, bisa dilihat bahwa nilai T hitung kita berada di area positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ILT ini berpengaruh
secara positif terhadap pembentukan karakter siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Jadi dapat kami simpulkan dari seluruh hasil dan juga penelitian kami bahwa kegiatan ILT ini berpengaruh secara positif terhadap siswa kelas 10 SMA Kanisius Jakarta, atau hipotesis A atau hipotesis kerja kami terbukti benar dengan banyaknya pengaruh adalah 20,1%. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami berikan untuk beberapa institusi lain. Yang pertama adalah untuk Kanisian kelas 10, di mana kami memberikan saran bahwa mereka dapat melaksanakan kegiatan ILT ini dengan serius dan benar-benar meresapi nilai Ignatian yang dicoba untuk ditanamkan, di mana diketahui juga dari hasil penelitian ini nilai-nilai yang didapatkan itu positif, sehingga mereka harus menjalani kegiatan ini dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua untuk panitia ILT, di mana panitia ILT diharapkan untuk memberikan bekal kepemimpinan yang sesuai dan benar-benar menanamkan nilai Ignatian kepada para anggota ILT, agar mereka tidak melakukan pelencengan dan malah melakukan perundungan, bukan pengajaran. Yang ketiga adalah untuk para guru, di mana mengetahuinya hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ILT berpengaruh secara positif, sehingga kegiatan ILT ini dapat diteruskan dan para guru juga dapat memberikan pengawasan terhadap panitia-panitia ILT agar tidak melakukan perundungan ataupun hal-hal lain yang bisa menimbulkan pada tuntutan ataupun safeguarding. Kemudian untuk para orang tua seharusnya memberikan kepercayaan kepada institusi SMA Kanisius Jakarta agar anak-anaknya bisa mengikuti kegiatan ILT ini, karena telah terbukti juga kegiatan ILT ini memberikan dampak positif kepada anak-anak mereka. Yang selanjutnya adalah untuk institusi pendidikan. Untuk institusi pendidikan lainnya, sekolah-sekolah luar boleh menerapkan kegiatan ILT ini mungkin dengan nama lain, LDK ataupun yang lainnya, sesuai dengan kekasan dan juga ciri khas sekolah mereka masing-masing. Tetapi yang penting adalah esensi dari kegiatan itu dan menanamkan nilai-nilai positif serta nilai-nilai Ignatian di dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah saran bagi peneliti selanjutnya, di mana kami menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti subjek ini lagi, karena tiap tahunnya kegiatan ILT itu memiliki tema dan juga kekasannya masing-masing, sehingga hasil dan juga pengaruh yang diberikan berbeda-beda tiap tahun. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Pak Frumen ngajar sambil marah-marah. Ternyata kerjanya nyata. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih atas presentasinya yang menarik dan juga tentunya menyenangkan. Dan sekarang kita akan pindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kita akan mulai dengan sesi tanya jawab dari tim penambah terlebih dahulu, yaitu dengan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Dan jika 1 menit tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan. Oh, ini bukan duduk. Oke, gimana sih? Silakan. Saya pengen bertanya. Pertama, apresiasi dulu. Apresiasi pada peneliti sudah membawa presentasi dengan baik. Jadi untuk pertanyaan saya ingin bertanya mengenai ILT yang dilakukan awalnya untuk mempersiapkan ataupun sebagai proses adaptasi para Kanisian kelas 10 atau Kanisian baru untuk mempersiapkan diri terhadap proses pendidikan atau proses pembelajaran di SMA Kanisius.
Dan emang IELTS itu kan ditekankan lebih ke arah pengerjaan tugas yang diberikan dari panitia dan semacamnya. Tapi apakah dari pelatihan ini tuh bisa secara berlanjutan juga bermanfaat misalnya di kuliah nanti secara benar-benar memiliki dampak pengaruh positif yang signifikan ataupun hanya sekedar kegiatan bina mental atau semacamnya? Itu saja sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nilai-nilai yang didapatkan dari International Leadership Training ini jelas bermanfaat ya, apalagi untuk kuliah. Karena di kuliah nanti kan juga pasti ada ospek atau LDKS ya. Nilai-nilai yang didapatkan misalnya diskresi untuk milih mana yang benar dan mana yang salah, lalu misalnya perseveran, nilai kegigihan, dan juga nilai-nilai seperti magis, yaitu nilai untuk jadi bisa lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Izin. Kan kita melihat dari videonya saja untuk kegiatan IELTS kemarin mungkin yang sudah dilaksanakan ada suatu tugas yaitu tugas tertulis yang dengan deadline-nya sangat singkat harus mengerjakan tugas yang sangat banyak. Nah itu juga membantu kita melatih saat kuliah nanti, karena mungkin saat kuliah nanti agar kita tidak kaget apabila menerima tugas-tugas yang begitu banyak dengan tenggat waktu yang sangat pendek seperti itu. Baik, apakah jawaban dari kelompok sosial? Ya. Dan apakah dari tim penerapan lagi? Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab oleh Bapak Muji. Silakan. Oke, selamat sore Yose dan kalian ya, anak-anak saya di kelas 12. Pertama-tama propisiat buat teman-teman karena untuk level kalian kelas 12, penelitian kalian, jurnal yang kalian tulis itu sudah sangat luar biasa ya. Zaman saya SMA tidak ada sama sekali seperti ini, jadi ini kemajuan yang luar biasa. Nanti teman-teman akan mengalami hal yang sama di perguruan tinggi nanti ya. Dan menarik karena kalian anak IPS tapi banyak hitungan-hitungannya sebenarnya di penelitian kalian, terutama yang dipresentasikan Valen tadi itu bagus ya. Nah pertama saya akan ajukan beberapa pertanyaan informatif, nanti teman-teman langsung aja jawab ya, baru nanti pertanyaan diskusi ya. Jadi saya tanya, nanti teman-teman langsung jawab aja ya. Nah variabel di sini berapa kira-kira dari judul? Coba ke slide judul ya, supaya nanti bisa clear sampai di pembahasannya. Nah, variabel penelitian kalian di sini berapa? Variabel bebasnya yang mana? Variabel bebas. Variabel bebas. Wah, berarti ini bebasnya kegiatan ILT. Iterikatnya karakter siswa SMA. Itu harus clear dulu baru kesimpulannya bisa jelas. Nah, ketika saya baca judul ini, pengaruh X terhadap Y, bagi orang awam menurut saya ini cukup ambigu ya. Tapi memang ini udah benar, penelitiannya udah benar, judulnya udah benar. Tapi untuk orang awam, saya kira ini ambigu karena orang bisa menyimpulkan dua di sini dari judul ini. Pertama, apakah Danu dan kawan-kawan ini mau meneliti apa pengaruh ILT terhadap pembentukan karakter, ataukah yang kedua, apakah ILT berpengaruh terhadap pembentukan karakter? Penelitian kalian masuk ke pertanyaan yang mana kira-kira? Pertama, apa pengaruh ILT terhadap pembentukan karakter? Ataukah yang kedua, apakah ILT berpengaruh terhadap pembentukan karakter? Apakah ada pengaruh IELTS? Pertanyaan pertama atau kedua? Sepakat dan sama. Oke. Berarti benar ya, karena berbeda sedikit. karena apa? Karena misalnya di halaman 5 itu kalian sempat kutip kalimat yang sangat mengganjal sebenarnya. Di situ digunakan untuk menilai, uji hipotesis digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam karakter siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan tersebut. Itu kan masuk ke pertanyaan pertama. Tapi seperti yang kalian pertanggungjawabkan tadi,
penelitian kalian itu masuk di pertanyaan kedua. Jadi kalian ingin menguji apakah ILT ini, apakah variabel X ini berpengaruh terhadap Y. Nah, itu yang kalian teliti. Makanya kan bahkan sampai di bangku kuliah teman-teman, banyak orang yang masih bingung misalnya. Coba kalau misalnya saya ubah judulnya, hubungan antara kegiatan ILT dan pembentukan karakter. Itu beda lagi. Jadi dia mau mencari hubungan antara variabel X dan Y. Tapi kalian di sini pakai kata pengaruh. Itu berarti mau mencari bukti bahwa satu variabel yakni ILT itu nanti berpengaruh terhadap variabel Y-nya yakni karakter. Nah, itu kan. Makanya pertanyaan spesifik untuk penelitian kalian apa? Tadi kan ada 3 pertanyaan, tapi yang spesifiknya apa? Kalau untuk spesifiknya itu adanya pengaruh, ada atau tidak, dan juga bentuk pengaruhnya itu apa, secara positif atau secara negatif. Ya, jadi apakah ILT itu berpengaruh terhadap? Seperti apa pengaruhnya? Gitu kan? Itu pertanyaan yang kalian jawab. Jadi yang lain itu sebenarnya tidak usah dimasukkan ke pertanyaan penelitian karena itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya kalian bahas ILT, dengan sendirinya kalian bahas pembentukan karakter. Jadi pertanyaan fokusnya adalah apakah ILT berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Oke. Kemudian hipotesis nolnya apa di sini? Kan itu yang kalian uji di hasil. Hipotesis nolnya. Untuk hipotesis nolnya itu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh dari X terhadap Y, ya kan? Kemudian hipotesis 1 atau kalian tulis AA tadi ada pengaruh. Oke, coba. Nah, kalian di sini teman-teman menggunakan SPSS ya. SPSS itu apa? Statistical Program for Social Science. Jadi untuk biasanya dipakai untuk menganalisis data statistik, dan saya sempat waktu baca ini anak IPS tapi isinya matematika semua ya, bagus ya. Alur penelitian kalian sudah benar. Nah, di pembahasan tadi yang dibahas oleh Valen itu kalian sebenarnya kalian sebut tadi ada uji validitas, cuman kurang ditampilkan di sini ya, tidak ditampilkan di sini uji validitasnya seperti apa gitu ya. Tapi yang saya lihat pertama kalian mencari koefisien korelasi. Tadi di paper kalian sebut pakai istilah R square. R square itu tujuannya apa? Kenapa kalian harus cari R square? Kita mencari nilai R square itu untuk mengetahui besaran pengaruh. Jadi untuk R square itu sebenarnya dalam 0, kemudian dikali 100% maka didapatkan besaran pengaruh, sehingga nilai dia selain itu 100% dikurangi nilai R square itu seperti penelitian kita 79,9 itu, maka artinya 79 itu Faktor lainnya yang tidak diteliti, karena kan kita menelitinya kegiatan ILT. Mungkin 79 bisa faktor lain, mungkin di rumah 20%. 20,1%. Yes, 20,1%. Koefisien korelasi itu kan seperti yang kalian bilang tadi ya, mengukur antara ILT terhadap pembentukan karakter. Jadi mengukur kekuatan. Tadi paper di jurnal itu kalian saya kira belum menampilkan intervalnya. Misalnya ini pendapat Sugiono ya, saya kutip misalnya 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 itu rendah, di mana penelitian kalian jatuhnya ke sini, berarti rendah ya. Artinya 0,20 kan, 0,20 R square tadi. Benar ya? Nah itu, berarti di paper kalian belum kalian tampilkan intervalnya, tiba-tiba dibilang 20%. Bagaimana kalau 70%? Apa kesimpulan kalian? Misalnya di atas, misalnya 80% hasilnya, hasil R square, kira-kira kesimpulannya jadi seperti apa? 0,90%. Kan semakin mendekati 1 semakin kuat, kan? Semakin menjauhi 1 semakin rendah. Pengaruhnya semakin besar, semakin berpengaruh. Semakin berpengaruh. Benar. Lalu
antara kalian dari 0,2, 2 jadi sangat rendah. Tapi kesimpulannya rendah. Kesimpulannya rendah. Semuanya Berpengaruh. ada hubungan tapi sangat Rendah. Nah itu yang tidak ada kesimpulannya kan. Kesimpulannya malah dari data R-square diperoleh kesimpulan bahwa ILT terhadap pembentukan karakter itu berpengaruh positif. Positif dari mana? Sementara datanya 0,20%. Kalau pengaruh Sangat kuat ini hubungannya. Kalau nilai dari positifnya itu diambil dari tabel yang kedua tadi, tabel yang koefisien, di mana tabel koefisien itu dilihat dari nilai T. Nilai T yang kita dapat dari subjek ILT ini 3,854, di mana kalau misalnya kita menggunakan nilai dari sampel kita 0,61 itu ada tabelnya, bisa dilihat di internet, didapatkan nilai T tabel dengan jumlah sampel segini, nilai T tabelnya sekian, ada di internet, itu udah ada standarnya. Kemudian didapatkan nilai T tabelnya tuh jadinya 1,6. Kenapa kita bisa menyimpulkan positif? Karena dari angka 1,6 T tabel ini jadi ditaruh di interval min 1,6 sampai plus 1,6 Ya, grafik. berarti itu kan uji T, bukan Uji T. uji koefisien korelasi. Nanti kesimpulan lainnya itu. Berarti kesimpulan dari koefisien relasi R-square tadi adalah hubungan antara X dan Y itu rendah sebenarnya, 20%, cuma 20%. Itu kan koefisien korelasi antara R-square. Nah, kemudian tadi kalian juga melakukan uji hipotesis kan? Uji hipotesis. Tadi saya sudah tanya H0-nya apa, H1-nya apa. Tadi Valen yang menjelaskannya. Valen mengatakan bahwa T hitungnya itu lebih berapa tadi? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar daripada dari T tabel. Berarti kesimpulannya apa? Kalau didapatkan lebih besar, kalau untuk lebih besarnya itu sendiri hanya secara adanya pengaruh, mengetahui adanya pengaruh. Tapi kalau kita masukkan ke dalam grafik nilai T tabel, baru kita bisa mengetahui pengaruhnya itu positif. Karena di luar lingkup min 1,6 dan plus 1,6. Ya, Waktu sisa 9. untuk saya Pak. Oh, 131 menit untuk saya. Oke. Berarti itu ya. Untuk uji kekuatan hubungan yang tadi saya kira perlu diperbaiki karena cuma 20%. Terus untuk uji T tadi, uji T itu kan untuk mengukur apakah variabel bebasnya tadi, apakah ILT kegiatan itu berpengaruh secara signifikan. Signifikan artinya pengaruh antara ILT dan pembentukan karakter itu berlaku bagi seluruh populasi. Misalnya sampel yang kalian ambil tadi cuma 61 kan? Dari siswa kelas 10, 290-an. Jadi kalau signifikan berarti pengaruhnya itu berlaku bagi semua populasi 290 itu, tidak hanya ada untuk 61 orang yang kalian teliti. Nah, kalian bilang tadi signifikasinya itu menunjukkan bahwa angka kan coba yang 0,01. Kenapa dikatakan itu signifikan? Yang si kenapa? Karena dibawa dari yang nilai error kita tadi. Di bawah nilai batas makna nilai Ya, alfa. makna 0, berapa tadi? 0,15. 0,15 berarti di bawah 0,15 berarti ada signifikansi. Berarti artinya apa? Artinya dari 61 sampel yang kalian teliti, hasilnya itu bisa dipakai juga untuk keseluruhan populasi 296. Artinya penelitian kalian punya signifikansi yang sudah bagus. Oke. Kemudian Waktu potong, waktu tersisa 7. sekarang dari Pak. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore ibu-ibu, selamat sore teman-teman presenter. Sudah lega? Sudah.
singkat saja. Bapak hanya ingin mengonfirmasi beberapa hal. Nanti terkait kebahasaan, naskahnya kan Bapak serahkan ke kalian, jadi kalian tahu mana yang terbaik. Menurut Bapak, topik yang kalian angkat ini topik yang sangat menarik, topik yang dekat dengan kalian, dan kalian mengalami sendiri 2 tahun yang lalu. Nah, yang ingin Bapak tanyakan pertama, kalian mengangkat karakter Ignacia sebagai karakter leadership. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama, teman-teman. Jadi, kan kalian membuat pertanyaan di Google Form, ya kan? Di situ ada beberapa nilai, beberapa karakter yang kalian masukkan. Pertanyaan Bapak, pertanyaan dalam form tersebut disusun berdasarkan apa? Kalian memilih beberapa karakter tuh menjadi lebih baik, bertanggung jawab, mengatasi konflik. Nah, itu dasarnya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Ingin menjawab Pak. Jadi leadership yang kami lakukan itu berdasarkan landasan teori kami, dan juga leadership itu juga berdasarkan dari pertanyaan itu juga berdasarkan dari apa yang kami alami dari yang tersebut Pak. Landasan teorinya yang mana? Coba coba. Mengatur dan menguasai sesuai dengan perintah yang direncanakan. Baik, teman-teman. Sekolah itu kan sebenarnya punya dokumen graduation outcome. Nah, graduation outcome itu meliputi nilai-nilai KC1A, dan itu ada turunan-turunannya. Saran Bapak, lebih baik kalau pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat itu berangkat dari itu. Jadi pembatasannya jelas, karena kan konteksnya di sini adalah national leadership training yang dilakukan di sama bahasa Yesus. Nah, maka Pak rasa baik kalau pertanyaan-pertanyaan itu dibuat dari graduation outcome itu tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalian membuat pertanyaan, membuat pernyataan. Kegiatan LT membantu saya dalam mengatasi konflik internal maupun eksternal. Coba jelaskan konflik internal dan eksternal ini yang dimaksud apa? Contohnya seperti apa? Izin jawab. Untuk konflik internal dan eksternal dimaksud, kalau konflik internal itu mencakup ke kehidupan kita, Pak. Mulai dari diri kita sendiri sama kehidupan di dekat-dekat kita. Kayak misalkan di ruangan keluarga, kayak gitu. Nah itu misalkan kalau ada masalah keluarga, kita bisa dengan adanya kegiatan ini itu bisa membantu kita buat menyelesaikan masalah tersebut. Nah kalau di luar eksternal itu lebih ke masyarakat. Oke, maka itu dijelaskan di sini. Ya. Bagi orang awam yang membaca ini konflik internal dan eksternal ini yang dimaksud apa sebenarnya? Lalu pertanyaan satu lagi, LT membantu melakukan kegiatan yang memuliakan nama buahnya seperti apa? Apakah kamu jadi rajin untuk bisa, atau rajin sholat, atau gimana? Itu ada.
itu bisa dengan cara-cara lain, di mana bisa dilihat di sini finding God in all things. Kita bisa menemukan Tuhan dalam segala hal. Bisa kita hanya melakukan konser, tapi konser itu untuk charity. Bisa kita membeli makanan, tapi makanan itu kemudian dibagi. Bisa dengan bahkan hanya membantu teman kita dalam belajar, itu sudah membantu memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Nah, kenapa Bapak tanyakan seperti ini? Ini kembali lagi ke pertanyaan ke awal tadi. Penelitian ini oke, bisa diberikan ya. Tetapi sayangnya pertanyaan yang kalian ikuti tidak atau belum berdasarkan dokumen dari yang dimiliki oleh sekolah. Karena sebelum sekolah punya dokumen itu, kalian bisa minta itu ke humas atau ke pemoderator, mereka punya datanya. Jadi kegiatan ILT tidak bukan karakter. Nah, mereka punya turunannya. Karakternya ini seperti apa yang diinginkan? Action seperti apa? Pengertian seperti apa? Leadershipnya seperti apa? Itu aja. Ya. Maka catatannya lebih baik kalau pertanyaan dalam form itu dibuat dari turunan dari turunan. Oke, itu saja dari Bapak. Setelah kembalikan ke Pak Man. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan dari audiens selama 5 menit. Baik, silakan. Terima kasih terhormat moderator. Perkenalkan nama saya Jonathan Christopher Panjaitan dari kelas 12 IPS 1. Pertama saya mau ucapkan appreciate pada kelompok RP karena sudah menyelesaikan kajian presentasi research paper. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya hanya satu, yaitu kita tahu bahwa yang namanya kegiatan Ignition Leadership Training adalah salah satu pembentukan karakter ya. Tapi menurut saya dalam pembentukan karakter ini agak sedikit berlebihan. Ya, dimana kita ketahui sendiri, kalian juga mengalami sendiri bahwa ILT itu, mohon maaf, betapa kejamnya para kakak-kakak kelas mendidik kita untuk memiliki nilai-nilai 4C1L. Menurut kalian, apa yang tertanam di 4C1L itu sungguh sangat amat relevan dengan apa yang kakak-kakak kelas kita yang telah tanamkan kepada kita. Apakah dengan harus mencaranya dengan cara ditindas, dengan cara di push up, di segala hal itu ya, mengerjakan tugas sampai tidak tertidur. Menurut kalian apakah itu sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai kanisian? Bukannya kanisian itu harusnya saling mengasihi, saling merangkul, bukannya malah menindas dengan cara hal yang tidak jelas. Dan menurut kalian satu lagi, apakah ILT ini kedepannya harus tetap ada dilaksanakan? Meskipun dengan cara seperti ini yang kita ketahui. Mungkin saya sebagai mewakili panitia ILT yang berjudul Pahala kemarin, ini sangat menarik bagi saya untuk dibahas dan kemudian kedepannya akan menjadi revisi bagi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Jojo atas pertanyaan. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa setelah pandemi ini banyak siswa yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental karena kebiasaan-kebiasaan mereka yang monoton pada saat mereka belajar di rumah atau berkegiatan di rumah, sehingga melalui kegiatan ILT ini bisa dikatakan bahwa sebagai ajang pembuktian bagi mereka agar mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka. Selain itu, ILT ini juga menekankan dan juga mendidik para siswa agar mereka bisa menjadi generasi yang tidak lemah. Ada yang ingin menambahkan? Jadi seperti namanya sendiri, Ignatian Leadership Training, pelatihan kepemimpinan dari Ignatian, seorang Ignatius Loyola, di mana kegiatan ini pasti sudah dipikirkan oleh guru pembimbing, oleh guru kepala panitia, dan juga oleh para OSIS agar kegiatan-kegiatan yang disematkan itu memiliki nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Ignatian, sehingga para kanisian-kanisian itu kelas 10 bisa menyematkan nilai-nilai tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, seperti yang setelah saya sebutkan di sana, kami juga memang menyarankan kegiatan IAT ini tetap berlanjut. Tetapi bila mengatakan terus dengan perundukan seperti itu, mungkin saya katakan tidak begitu, karena seperti yang kayak saya katakan, setiap tahunnya IAT memiliki keunikan
jadi setiap tahun selalu berbeda. Lalu juga dengan disaran kepada guru bisa memberikan pengawasan kepada kegiatan-kegiatan, misalnya malah menuju kepada perundungan dan tidak memiliki makna sama sekali, yang malah nanti bisa menyebabkan seperti yang tadi teman saya Yosef sudah jelaskan, tuntutan ataupun malah safeguarding seperti itu. Oke, izin menambahkan juga untuk pertanyaan yang kedua kan jadi Farid bilang soal ILT itu kedepannya kekasannya itu bakal beda-beda. Nah, di luar itu kegiatan ILT itu udah jadi kayak ciri khas sekolah kita. Jadi kayak tujuannya juga untuk melatih menjadi seorang kanisian yang matang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama juga relevansi Pancasila satu hal buat kehidupan kita itu sebenarnya dirasakan dari kegiatan ILT ini. Cuman mungkin nggak dari kegiatan perundungan atau apa yang itu sama pelonco-pelonco itu, nggak dari situ, tapi dari nilai-nilai yang diambil dari situ. Baik, karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis. Sudah habis. Maaf, Bapak sudah. Jadi kami sudah mohon tenang. Tenang. Terima kasih kelompok R dan I3 atas presentasinya yang menarik, menyenangkan dan ekstensif. Dan semoga sanggahan dari bapak-bapak penguji dapat berguna bagi kelompok untuk di masa depan nanti. Dan juga semoga presentasi dari kelompok ini dapat bermanfaat bagi para audiens yang ada di ruangan ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku dari saya di Valeris Tabungulon dan dari Panduananto sebagai moderator dan konsulen dalam presentasi ini. Dan untuk mengakhiri sesi ini, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah.